Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah mau dimulai aja langsung ya? Kita ditunggu ya. Oke. Hari ini kita bahas statistika besar ya. Karena kan ini konsepnya TPS ya. Konsepnya dan TPS. Jadi nggak akan nanti ribet. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Hari ini bahas statistik. Statistiknya hanya banyak data tunggal. Eh, jadi terlalu rumit sebetulnya. Ya. Tanya yang penting-penting apa aja. Ingat nggak? Yang penting apa? Artinya yang pertama, rata-rata itu apa? Rata, apa? Jumlah data ya dibagi banyaknya data atau jumlah yang lebih lengkapnya itu jumlah
data dikali frekuensinya, FI, FI dibagi banyaknya data. Banyaknya data berarti jumlah frekuensi. Ya, suara saya kecil ya. Maaf. Udah kedengaran belum, Alia? Kedengaran ya? Iya, udah menangkap. Jadi jumlah data dibagi jumlah frekuensi. Ya. Contohnya ini, rata-rata 5 bilangan min 10. Kan berarti X1 tambah X2 ya, tambah X3 sampai, nah, tapin aja ya, cuma 5 kan ya, tambah X4 tambah X5 dibagi 5, dibagi 5 ya, dibagi 5 sama dengan min 10. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan min 50. Nah, yang dikasih tahu nih jumlah 3 bilangannya 16, berarti yang ini 16. Nah, 16 tambah X4 tambah X5 sama dengan min 50. Berarti dari sini X4 ya, tambah X5 sama dengan berapa? Min 50 kurang 16, min 66. Nah, yang ditanya rata-rata. Rata-ratanya ini rata-rata yang baru itu sama dengan min 66 karena datanya ada 2 bagi 2. Jadi min 33. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Tidak, Pak. Ini bahasa ininya, ini kalau bahasa apa namanya, bahasa maksudnya disebut min. Ya, ada buku lain nanti menyebutnya perkataan, ada buku lain menyebutnya rata-rata. Buku juga menyebutnya apa? Average. Sama nih, istilah yang sama. Jadi kalau dalam ini jangan kaget, ini rataan, rata-rata, average. Ya, enggak? Jelas ya? Kalau median apa median? Ini ditanya median. Median apa? Median. Kalau median apa? Itu sama dengan nilai tengah. Ya, nilai tengah itu kalau datanya genap, ini ada 2 kemungkinan. Ya, kalau datanya genap berarti data genap. Data genap itu kan berarti bisa dibagi 2. Ya, X, ya, X K plus 1 bisa N sama dengan 2K. Tapi sama dengan X K tambah X K plus 1 dibagi 2. Ya, jika apa? Ini 2K plus 1 ya. Jika K-nya ganjil, itu berarti
dia N X K plus 1. Data ke K plus 1. Kalau ini berarti data ke K dan K plus 1 jika N-nya sama dengan 2. Gitu ya. Bisa beda ya. Saya ulang ya. Ini datanya. Jadi median itu data ke K plus 1. Kalau N itu banyaknya data sama dengan 2K plus 1. Berarti ya ganjil. Ketika ganjil bentuknya tunggal data. Kalau datanya genap berarti antara dua data median. Kalau N-nya 2. Nah, ini contohnya. Datanya ada berapa nih? Ini datanya ada berapa? Datanya 5. Ini N, kan ada 5 nih. Digaring N sama dengan 5. 5. Itu kan berarti sama dengan 2 kali 2 plus 1. Ya, berarti kalau gitu X ya, XN-nya apa mediannya sama dengan berapa? Di median berarti sama dengan data ketiga. Data ketiga apa? Q yang ini ya sama dengan Q. Ada pertanyaan nggak? Paham, Pak. Nah, coba kalau latihan, kalau N-nya sama dengan 100, median data ke berapa? 100, 100. Kalau N-nya 100, median data ke berapa? 50 sama 51. Median data ke berapa? Nah, data ke berapa? 50, antara 50 dan 51. Itu bagi 2. Jelas ya? Jelas, Paham Pak. sampai sini? Oke. Nah, harus cepat. Nah, di antara itu ada namanya kuartil, walaupun agak jarang dipakai ya kalau kecuali soal matematik ya, matematik sains atau matematika dasar. Tapi kalau masih TPS atau itu yang sering ditanya mah median, kuartil, jangkauan, ya nilai terbesar, nilai terkecil, perubahan rata-rata, gitu ya. Ya. Nih, coba. Juga ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo, coba dulu semua. Ya, ada yang jawab, kita lihat, tapi baru baca. Ya, ada yang nyoba dulu ya. Oke, apa nih? X jawab A katanya. Ada yang lain? Yang lain ada yang jawab? X menjawab A. Ini maksudnya kalau A berarti jawabannya 6,5 rata-ratanya, mediannya 6 ya. Ini jawab 3A Ahmad Khairul Rafi ya. Oke, kita lihat kalau rata-ratanya berapa? Datanya udah diurut nih ya, udah terurut ya, udah Udah, Pak. terurut. Nah, terus kalau rata-ratanya tinggal berapa? Jumlah ya, 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11. Nanti dibagi berapa? Dibagi 1, 2, 8. 8. Berapa nih?
11 bukan tadi. Berapa nih? Uh, 52. 52 per 10, 8. 52 ya? Iya, Pak. Oh, tambah 12. Ini tadi berapa? 9 ya? Oke. 9 tambah 19, 20, 30, 30 tambah 10, 40. Ya, 52 per 8. 52 per 8 berarti berapa? 52 bagi 4 itu 13. Berarti 13 bagi 2, 6,5. Ya, kalau Ya. median, karena datanya 8, mediannya berapa? Data ke berapa? Data ke-4, ya. Tambah data ke-5 bagi 2. Berapa nih jadinya? Data 6, Pak. keempat, data keempat 5. Oke, 5 tambah 7 bagi 2. Ini hasilnya 6. Ini jawabannya ya. Tuh. Sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A memiliki rata-rata umur 27. Kelompok lain anggotanya 70 orang pekerja dari pabrik B rata-ratanya umur 23. Kalau kelompok mereka disatukan, berapa rata-rata umur mereka? Ayo nyoba. Dah, berapa? Ada yang jawab. Yang jawab satu, Melani jawab B, Fatih C, Khairul B. Kita cek ya. Nah caranya, ini namanya rata-rata gabungan. Ini rata-rata gabungan. Pertama, rata-rata gabungan. Mungkin biasanya pakai ini pakai ya. Rata-rata gabungan itu sama dengan banyaknya kelompok satu kali rata-ratanya tambah banyaknya kelompok dua kali rata-ratanya dibagi apa? Dibagi jumlahnya semua. Jumlahnya dapat. Itu yang pertama. Ya. Nah, di sini kan anggotanya juga, waduh ini tertutup ya. Bentar ya. Terus kita ya tertutup nanti nggak kelihatan. Nah, kelompok satu kali rata-rata. Kelompok dua kali rata-rata. Dibagi bang. Nah ini kan berarti apa? 30, tolong perhatikan dengan teknis baru hitung ya biar cepat. Ini berarti kan 30 di kelompok A rata-ratanya 27. Berarti apa? 30 kali 27 ditambah. Ini berapa? 70 kali 23. Dibagi berapa? Yang jadi banyak apa? Nah, 30 tambah 7. Jelas ya? Ya. Ini hitung biasa lah gitu ya. Ini berapa? Nolnya coret aja nih ya. Ini jadi berapa? 81 tambah berapa? 81 tambah 161. 81 tambah 161, 242. Jadi 242 dibagi 3 tambah 7, 10.
Berarti 24, nah, nah yang menarik ini bisa saya pakai ini nanti kalau yang ini semua pakai ini tadi ngitungnya atau ada yang nyoba teknis lain cara ngitungnya benar pakai ini semua tadi lo yang lain tadi yang dapat 24,2 yang B tadi siapa yang salah tuh yang C ya yang C salah ya Azam Al-Fatih ya nah, yang B ya nah lihat jangan ini kan 27 sama 23 tengah-tengahnya 25 bukan ya rata-rata kalau banyaknya datanya sama baru pasti tengah-tengah tapi kalau ini sebetulnya dia perbandingannya itu akan ngikutin ini begini saja ini kalau saya buat garis bilangan konsep garis bilangan ini ada X1 ini ada X2 di sini ada rata-rata ya nah, dia nilainya itu perbandingannya begini nanti jaraknya ini kalau misalnya ini yang kecil yang paling kecil ya. Berarti rata-rata dikurang yang X1 ya kalau dibagi dengan X2 dikurang rata-rata kan karena yang besar kurang kecil ya itu akan ngikutin perbandingannya akan ngikutin apa namanya semakin besar banyak datanya maka makin dekat kan konsepnya begitu kalau contohnya gini ya ini cara berpikir ya nanti kalau sudah sering berarti nggak perlu pacaran ini 70 ini 30 berarti rata-ratanya pasti deket ke yang 70 deket ke yang 23 gitu ya ya deket yang ke 23 dibanding deket yang ke 27 makanya akhirnya kan 24,2 lebih deket ke 23 daripada 27 nah, ikut perbandingannya jadi kalau X kurang X1 dia akan kebalik jadi N2 banding 1 nah dari gambar ini kan kita lihat tadi di sini 23 di sini 27 jaraknya ini nanti ini rata-rata ya ini jaraknya ini kalau dibanding ya akan sama yang 27 berapa di situ yang 27 70 apa yang 23 70 berarti ini lebih besar ya ini berapa tadi ini yang 27 yang 30 ya ini yang 30 ini yang 70 berarti nanti perbandingannya ngikut ini 7 ini 3 perbandingannya 7 banding 3 jelas ya karena 3 banding 7 berarti kan ini 3 sini 7 ini rata-ratanya jadi apa nah jadi yang rata-rata itu bisa kita hitung tinggal 3/10 ya 3/10 dikali jaraknya berapa nih 23 ke 27 berapa 27 kurang 23 tinggal tambahin 23 tadi berapa 27 kurang 23 berapa 4. kali 3 12 12 bagi 12. 10 1,2 berarti tambah 23 24,2 ya. Nah, kalau kamu perhatiin ini ketika rata-rata apa sih selisihnya pas dengan kelipatan 10 enak nih misalnya gini ini 23 yang ini 33 kan 10 tuh ya Ya. berarti jaraknya 3 udah 23 tambah 3 26 nah, ini kan benar tuh 26 33 7 atau misalnya Gitu. ini 23 di sini 43 jaraknya berapa 20 kan kalau 3 banding 7 berarti kan sama aja 6 banding 14 berarti yang di sini jaraknya 6 yang ini nanti jaraknya 14 paham nggak perbandingan jaraknya itu akan ngikutin kebalikan datanya contohnya tadi 23 ada 70 orang 27 ada 30 orang kan ini berarti perbandingannya 3 banding 7 maka yang ini yang lebih dekat 3 yang lebih jauh 7 sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini ada pertanyaan nggak coba ya buat latihan ya biar belajar tanpa perlu kayak gini kalau angka-angkanya nggak enak kan ini masih angkanya masih enak ya angkanya nggak enak kan dapat tidak ya nah, contohnya misalnya eh, rata-rata umur di pabrik A-nya misalnya 27 tapi orangnya 15 gitu ya 15 terus rata-rata di pabrik yang ini berarti 227 saya misalkan rata-ratanya gini ya rata-rata di pabrik A 27 rata-rata di pabrik B 25 nah,
Kemudian yang ini 15, yang ini 35. Berapa? Banyaknya di sini 15, di sini 35. Ini kan 2. Saya ulang ya nih. Nah, kelompok 25. A, rata-rata A itu 27. Ya, banyaknya orangnya ada 15. Rata-rata B itu Artinya 25. Banyaknya ada 35. Sekarang pertanyaannya juga berapa? 3 per Kan kalau ngitung ini bagi ini kan nggak enak nih. Ya, tadi angkanya 30. Ini kan nggak lebih enak. Ini kan 15 banding 5 kan 3 banding 7. Nah, yang berarti lebih dekat kemana? Lebih dekat ke sini kan? Ini yang lebih rendah. Ini kan berarti 25, sini 27, sini rata-ratanya akan lebih dekat ke sini. Ya, ini 3, yang ini 7. Nah, kayak gitu. Berarti apa? X-nya sama dengan apa? 25 tambah 3/10, ada totalnya 10. Nah, kali apa? Selisihnya 27 kurang 25. Nah, berapa nih? Ini 2 kali 3, 6. 6/10, 0,6. Jadi 25,6. Jelas nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Ini berapa? Udah? Udah. Lanjut ya. Selisih dua sudut pada suatu segitiga 24. Ya. Rata-rata dari dua sudut yang sama adalah 54. Mana yang merupakan sudut terbesar? Ini kan cuma ini katanya. X1 katakan yang lebih besar ya, kurang X2 24. Itu sebetulnya kalimat ini aja. Nah, pasti persamaan ini sistem pertama. Yang ke rata-ratanya 54, berarti kan X1 tambah X2 bagi 2 sama dengan 50. Ya udah, ini kan tinggal X1 ya ke sini ya. X1 tambah X2 sama dengan 2 kali 54, 108. Nah, X1 kurang X2 berarti 20. Ini juga harus terlatih ya. Begitu nanyanya yang terbesar berarti yang X1. Nah, ngilangin ini berarti dijumlah. Ya, berarti 2X2 sama dengan dijumlah 132. Berarti X2-nya berapa? 60. Ada pertanyaan nggak? Di sini. Silakan. Oke. Fatina, yang mana yang mau dijelasin ulang? Ini perhatikan. Dia cuma, ini kan sudut pada suatu segitiga. Selisih dua sudut pada segitiga. Yang diberikan lagi rata-rata dua sudut yang sama. Jadi misalnya segitiga itu ABC. Selisih A sama B 24. Oh iya ya, yang ditanya yang terbesar. Maaf, makasih. Yang ditanya terbesar di segitiga. Maaf, bukan yang itu. Berarti X2-nya 66. Bukan di antara dua ya. Yang bacanya dua.
Sudut terbesar segitiga, bukan sudut terbesar di antara keduanya, tapi sudut terbesar segitiga. Berarti kita harus cek yang ketiganya dulu. Lebih besar nggak dari 6? Ya. Yang terbesarnya bisa jadi bukan ini. Harus diperiksa dulu ya. Benar, makasih. Siapa tadi, Kak? Ya, makasih diingetin. Iya, makasih Kehan. Ya, Kehan Raja. Makasih Raja ya. Ini tadi yang ditanya bukan sudut terbesar di antara keduanya, tapi segitiga. Kan berarti X2-nya 6, X1-nya atau sudut yang satunya adalah berapa? X1-nya ya udah selisihnya 24. Jumlahnya 108. 66 berarti yang pertama adalah 42. Tapi yang ketiga ini kan tadi jumlahnya 108, berarti sudut yang ketiga 72. Ya, maka jawabannya yang D yang. Oke, ada pertanyaan nggak? Fatina jelas nggak? 72 dari mana? Karena jumlah sudut segitiga 180. Berarti tinggal 180 kurang 108. Itu saya tulis ya. 180 kurang 108. Ya, 180 kurang 108. Jadi X3 sama dengan 180 kurang 108. Sama dengan 70. Jadi yang paling besar 72, Mas. Pertanyaan nggak dari sini? Kenapa? Silakan yang belum pahamnya di mana? Di mana belum paham? Saya ulang lagi deh ya, perhatikan ya. Terus dulu saya ulang dari awal ya. Ini ada data katanya gini. Ada segitiga, dua sudut selisihnya 24. Kita sebut aja segitiga itu sudutnya X1, X2, dan X3. Ya. Nah, yang X1 dan X2 itu eh, selisih itu berarti dikurang. Yang besar kurang yang kecil. Berarti X1 dari sini nih, dari yang ini ya. Ini berarti kita punya X1 kurang X2 sama dengan 24. Jelas nggak, Fatina? Nah, kemudian, ini satu lagi. Ini berarti apa? Ini yang 54, apa kesimpulan yang dari 54? Rata-rata dua sudut yang sama katanya. Rata-rata dua sudut yang sama. Berarti rata-rata X1 dan X2. Ini berarti artinya apa? X1 tambah X2 dibagi 2 sama dengan 54. Ya, berarti dari sini kita dapat nih X1 tambah X2-nya berapa? Ya, X1 tambah X2-nya kan X1 tambah X2 sama dengan 2 kali 54, 108. Ya, jelas nggak? Siapa? Fatina? Halo? Nah, itu dulu jelas ya. Nah, ada tinggal kita apa? Kita eliminasi jadi apa hasilnya? Nah, kita eliminasi ya. Bentar ya, ini biasa ya, nah, tinggal kita eliminasi ya. Eliminasi. Ini tadi X1 tambah X2 108, X1 kurang X2-nya 24. Sudah. Yang ditanya yang terbesar. Di antara dua ini yang terbesar X1. Ya. Nah, nanti dibandingin dengan X3. Karena kan kalau X2 pasti lebih kecil.
nggak usah dicari sebetulnya nggak apa-apa nih ya. Ini saya tadi salah itu, bukan X2 ya. Harusnya X1 yang 66. Nah, ini kan berarti apa? Di jumlah apa? Jumlah 2x1 sama dengan berapa? 132. Berarti X1-nya sama dengan 60. Nah, yang X3 sama dengan 180 kurang X1 tambah X2. Jadi 180 kurang 108. Ya, berarti sama dengan 72. Nah, 66 sama 72 dibandingkan. Yang besar adalah 72. Silakan, ada pertanyaan nggak di sini? Sudah? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, rata-rata dari semua sisi suatu persegi panjang. Hati-hati, persegi panjang itu berarti cuma ada panjang sama lebar. Karena berarti bentuknya, sudutnya apa? 90 derajat semua. Persegi panjang itu pasti begini bentuknya. Ya, persegi panjang itu pasti bentuknya begini. Ini persegi panjang gitu ya. Ini panjang, ini lebar. Dari semua sisi, berarti semua sisi kan ada dua. Jadi dua panjang tambah dua lebar dibagi empat, gitu ya. Sama dengan berapa? Dua kali lebar persegi panjang, dua kali lebar persegi panjang, berarti dua L. Jelas ya? Ulang ya. Rata-rata ini panjangnya kan ada dua, lebarnya ada dua, berarti di jumlah dibagi semuanya ada empat, berarti 2P tambah 2L bagi 4 sama dengan 2. Dari sini kali silang aja, nanti 8 kurang 2 6, berarti 2P sama dengan 6L. Ya, berarti P sama dengan 3. Sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nah, terus kita lihat luas 18. Luas itu apa? Panjang kali lebar sama dengan 8. Ya, nah, panjangnya jadi berapa? Tukin nih, panjang 3 lebar. 3 lebar kali lebar 18. 3 lebar kali lebar, berarti 3 lebar kuadrat. Atau lebar kuadratnya 18 bagi 3. 6. Ya, berarti lebarnya akar 6. Panjangnya berapa? 3 lebar, berarti 3 akar 6. Yang ditanya keliling, keliling berarti 2 panjang tambah 2 lebar berapa? 2 panjang, 3 6. Ya, ditambah, boleh aja sih. Dari sini tadi 2P tambah 2L, 8L. Sama aja 8L, berarti sama aja 8 akar 6. Tuh, ya. Boleh masukin P-nya 3 akar 6, L-nya akar 6. Jadi 2 akar 6 tambah 6 akar 6, 8 akar 6. Atau ini tadi, mungkin kalau dikali silang 2P tambah 2L-nya 8L. Ya, ada pertanyaan nggak? Di sini.
Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. 7, gimana? Dalam segi 4 ABCD, segi 4 ABCD, ya, eh, sudut A lebih besar 20 derajat lebih dari rata-rata ketiga sudut lainnya. Ini bacanya gimana? Sudut A lebih besar, besarnya apa? Sudut A memiliki besar 20 derajat lebih dari rata-rata ketiga sudut lainnya. Berarti gini, A sama dengan B tambah C tambah D. Karena yang tiga lainnya kan B, C, D. Dibagi 3 rata-ratanya. Nanti ditambah 20. Ini jelas nggak nih dulu bikin kalimat ini? Sudut A sama D apa? B tambah C tambah D bagi 3. Nah, ini sudut A 20 derajat lebih dari rata-rata ketiga sudut yang lain. Ketiga sudut yang lain ada B tambah C tambah D dibagi 3. Jelas ya? Ya. Nah, yang ditanya A, untung yang ditanya A ya. Yang ditanya. Berarti ingat A tambah B tambah C tambah D berapa? Kalau segi 4 jumlah sudutnya berapa? 360. 360. Ini 360. Kalau segi 5 berapa jumlah sudutnya? Segi 5. Ya, ada yang tahu nggak? Segi 5 72, berapa? Pak. Berapa? 72. 72. Segi 5 7 berapa? 540. Ya. Nah, tahu nggak nih jumlah sudut segi jumlah sudut tuh nih ya, saya kasih catatannya di bawahnya ya, nanti kan ini di saya kirim ya, di catatannya di bawah dan di ya, ini catatannya balik lagi ya, jumlah sudut yang pertama, nanti catatan-catatan yang di luar ini, pengetahuan yang di luar statistiknya ya, jumlah sudut segi n, ini segi n sembarang ya, segi 4 360, tapi segi n adalah n-2 dikali 180 ya. Contohnya, segitiga berapa jumlah sudutnya? Segitiga 180. 3 kurang 2 kali 180. Segi 4 berapa jumlah sudutnya? 4 kurang 2, 2 kali 180. Oh, 360. Segi 5 berapa? 5 kurang 2 berapa? 3 kali 180, 540. Segi 6 berapa? 6 kurang 2, 4 kali 180, 720. Jelas sampai sini? Tentang jumlah sudut segi N. Jelas ya? Ini segi N. Kalau ditanya segi N beraturan masing-masing sudutnya berapa? Maka kalau segitiga, segi N beraturan itu artinya kalau segitiga sama sisi. Kalau segi 4 berarti persegi. Kalau segi 5 sama sisi. Segi 6 sama sisi. Masing-masing berapa? Ya tinggal bagi N aja. Jadi kalau misalnya segitiga, 3 kurang 2 tadi 1 kali 180, 180 bagi 3. Karena sisinya 3. Sudutnya 3. Ya, jelas ya? Ini ya, segi 4 peraturan, ya udah tinggal 4 kurang 2, 2 kali 180, 360 bagi 4. Segi 5, 5 kurang 2, 3 kali 180, 540 bagi 5. 540 bagi 5, 108. Oh, ya. Ya, sekarang, makanya kamu lihat kan tumpul tuh kalau segi 5. Ya, gitu ya. Ini tadi contoh yang tadi ya. Sekarang kita lanjut. Ini jadi B tambah C tambah D, A tambah B tambah C tambah D tadi 360. Berarti B tambah C tambah D sama dengan apa? Ini kata tulis aja dulu. A sama dengan, ini 3 kali 3 ya.
3A sama dengan B tambah C tambah D tambah 60. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Nah, masukin nih B tambah C tambah D kan kalau A tambah B tambah C tambah D 360. Masukin aja nih ke sini. Ini masukin ke sini. Jadi apa? Ini masukin ya. Ingat ini tadi A tambah B tambah C tambah D 360. Berarti masukin A-nya apa B tambah C D-nya diganti nih sama ini. Gitu ya. Jelas nggak? Berarti 3A ditambah 3A min 60 sama dengan 360. Ya, jadi 4A sama dengan pindah nih 420. Berarti A-nya 420 bagi 4 berapa? 105. Ada nggak? Nih. Ya. Ada pertanyaan nggak sama situ? Ada? Udah? Lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 8 gimana nih? Mana bilangan yang dapat dihilangkan? Nomor 8 ada yang udah nyoba. C. Yang lain ada yang nyoba. Dan nomor 8. Paham dengan soalnya? Coba kita lihat. Mana bilangan yang dapat dihilangkan dari himpunan H sama dengan 0. Himpunan H-nya itu himpunan yang isinya 0, 2, 4, 5, 9. Dihilangin satu, rata-ratanya nggak berubah katanya. Tanpa mengganti rata-rata himpunan H. Apa konsepnya? Jadi kalau kita gimana? Ngilangin yang mana supaya nggak berubah rata-ratanya? Nggak apa? Ini konsepnya di bawah lagi ya. Rutin catatannya apa? Ini ada jawab. Nabila jawab 0. Michelle jawab yang C berarti yang 4 ya. Ada lagi yang lain coba. 0. Ya, oke. Azam 0. Bagusnya ada keterangan ininya. Walaupun belum tentu tepat ya, maksudnya ada keterangan. Soalnya apabila dijumlahkan tidak pengaruh rata-rata. Michelle tetap 4. Emang udah 4 ya, jawabannya 4 ya. Jawabannya 4. Tapi yang 0 tadi mungkin kejebak. Memang kalau 0 dihilangkan, yang nggak berubah jumlahnya, bukan rata-ratanya. Ya. Jadi ketika kita nambahin atau ngurangin dengan 0, itu yang tidak berubah jumlah. Atau jumlahnya, bukan rata-ratanya. Paham nggak ini? Kalau 0 yang dibuang, jadi intuisi kita langsung 0. Padahal kalau 0 yang dihilangkan, atau kita tambahkan 0, yang tidak berubah rata-ratanya. Di catatannya mungkin gini ya. Dan sekelompok data dihilangkan data yang nilainya sama dengan rata-rata
maka rata-rata tidak berubah. Jelas nggak? Oke, catatan itu ya. Sekelompok dari data, ya ini kelompok data. Sekelompok data dihilangkan data yang nilainya sama dengan rata-rata, maka rata-rata tidak berubah. Sekarang kita lihat, ini rata-ratanya berapa yang tadi? Ini rata-ratanya berapa? Ini rata-ratanya berapa nomor 8? Ini rata-ratanya sama dengan berapa? Rata-ratanya ya, yang kitanya ya. Rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata H ini berapa? 0 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 9 dibagi berapa? Banyaknya ada 5. Berapa? 0 tambah 2, 2, 6, 11, 20 bagi 5. Berarti yang nggak boleh, yang di apa, yang kita hilangin data yang sama sama rata-rata. Ada nggak? Ada 4. Jadi nilainya berarti 4. Tuh, jelas nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Coba, kalau 4-nya kita hilangkan, datanya tinggal 0, 2, 5, 9. Jumlah berapa? 0 tambah 2, 2. Tambah 5, 7. Tambah 9, 16. Dibagi 4. 4. Ya, jelas ya? Ini catatannya itu ya. Nah, saya lengkapin catatan. Kita. Oke. Ya, ya. Nah, oleh karenanya, nanti ini yang pertama ya. Yang kedua, saya tanya, kalau dihilangkan yang nilainya sama dengan rata-rata, rata-rata nggak berubah. Tapi kalau sekelompok data dihilangkan data yang nilainya lebih dari rata-rata, maka gimana kira-kira rata-ratanya? Dari rata-rata, maka apa? Maka nilai rata-rata rata-ratanya gimana? Ada yang bisa jawab nilai rata-ratanya gimana? Kalau dihilangkan yang nilainya lebih dari rata-rata, nilai rata-ratanya berkurang gitu ya. Ini karena kasusnya 4, nggak apa-apa lah. Kira aja jawab 4. Maka nilai rata-ratanya berkurang. Terus sebaliknya, kalau data yang nilainya lebih apa kurang dari rata-rata kita hilangin, maka rata-ratanya bertambah. Jelas ya? Di sini, halo. Jelas ya? Jadi kalau data kita buang yang di bawah rata-rata, rata-ratanya naik. Kalau saya buang data yang lebih dari rata-rata, maka rata-ratanya turun. Kalau dibuang pas sama dengan rata-rata, maka rata-ratanya tetap. Jelas? Ya. Oke. Bentar, ya. Contoh yang tadi nih, buat biar paham. Kalau saya buang 2 misalnya, rata-ratanya jadi berapa coba? 0 tambah 4 tambah 5 tambah 9. Berapa? 18. 18 bagi 4. 4,5 naik. Tapi kalau saya buang yang 9, berarti jadi berapa nih? 0, 2, 4, 5. 11. 11 bagi 4. 2, 2,75 berkurang. Ini konsepnya begitu. Ya sederhananya gini. Misalnya kamu ulangan nih, ini nilai-nilainya nih ulangan.
Kalau suruh buang satu, buang yang mana? Pasti buang yang nol, yang lebih, yang kecilan dari rata-rata. Supaya apa? Nilainya naik. Jelas ya? Jadi kalau pengen nilai naik, buang nilai yang di bawah rata-rata. Semakin jauh dari rata-rata, semakin nambah. Jadi kalau saya buangnya nol, maka rata-ratanya naiknya tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Udah, lanjut ya. Dalam suatu himpunan tiga bilangan, masa bilangannya A, B, C atau ya B, C gitu ya. Biar nggak X1, X2, X3 terus ya. Misalnya bilangannya A, B, C. Kemudian apa katanya? Rata-rata dua bilangan pertama, misalnya A, B. A tambah B sama dengan, dibagi ya. Dibagi dua, kan rata-rata yang dikasih tahu. Sama dengan 3. Terus bilangan rata-rata dua bilangan pertama dua, rata-rata dua bilangan terakhir berarti B tambah C per 2 sama dengan 3. Yang tadi 2 ya, maaf. Tadi 2. Rata-rata dua bilangan pertama 2, rata-rata dua bilangan terakhir 3. Rata-rata bilangan pertama dan ketiga 4. Berarti A tambah C bagi 2 sama dengan 4. Nah, yang ditanya rata-rata ketiga-tiganya gimana? Oke, Nowi jawab 3. Ya, Nowi jawab 3. Coba kita lihat. Yang ditanya apa? Nomor 3 apa jadinya? Nomor 9. Di sini ya. Jadi yang ditanyakan apa? Ini kalau dijumlah jadi apa kalau dijumlah? Dijumlah berapa? Coba. Kalau dijumlah jadi berapa? Ini ada A per 2. Semuanya dijumlah. Ini kan A-nya per 2 semua ya. A tambah A 2A tambah B tambah B 2B tambah C 2C dibagi 2 sama dengan berapa nih? 2 tambah 3 tambah 4 9. Ya, berarti A tambah B tambah C sama dengan berapa nih? 9. Nah, kalau dibagi 3, 9 per 3. Berarti sama dengan 3. Jadi rata-ratanya 3. Ada pertanyaan nggak? Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Sudah, lanjut, lanjut ya. Nomor 10. Nah, sekarang ada istilah rata-rata aritmatik. Nah, ini ya. Rata-rata aritmatik. Aritmatika. Rata-rata aritmatika. Catatannya dikumpulin aja ya kayak tadi. Ketiga. Ketiga, rata-rata aritmatika. Itu yang kita sering sebut tuh namanya rata, yang sering kita pelajarin tuh namanya rata-rata aritmatika. Jadi dari X1 tambah X2 sampai Xn dibagi N. Ya, ada istilah rata-rata geometri. Itu apa? Akar pangkat N dari X1 kali X2 kali X3 sampai Xn. Jelas nih definisinya. Nanti ini sering kita sebut AM. Ini kita sering sebut GM. Biar gampang ya. Arithmetic mean, geometric mean ya. Nah, di sini ada istilahnya kesamaan AMGM. Yang kesamaan AMGM. Bentar ya. Kesamaan AMGM. Apa bunyinya? Jadi AM itu pasti ya AMGM itu pasti lebih besar ya daripada ini apa daripada GM. Tuh ya, sifatnya ini. Lebih besar sama dengan, maaf, ada sama dengan. Kapan sama dengan? Kalau datanya sama semua. Ketika datanya sama semua, jadi contohnya ini, X1 tambah X2 dibagi 2, itu pasti lebih besar dari apa? Akar, kalau pangkat N-nya 2 kan nggak usah ditulis ya. X1 kali X2. Ya, itu lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan. Ya, ada lebih. Kapan sama? Ya, sama dengan terjadi terjadi jika X1 sama dengan X2 sama dengan sama XN. Tuh, jelas nggak? Ketika datanya sama semua pasti sama. Kesamaannya jadi kesamaan. Ya. Oke, kita balik ke soal.
ini tadi jawabannya 3 ya, nomor 9 ya. Rata-rata aritmatika dari A dan B adalah berapa nih? 5. Berarti apa? A tambah B bagi 2 sama dengan 5. Rata-rata geometri dari A dan B adalah 8. Berarti akar AB sama dengan 8. Yang ditanya A kuadrat min 10A. Ya udah nih tinggal masuk ini kaliin aja nih. Jadi bisa nih A tambah B sama dengan 10. Ini kuadratin. Berarti apa? AB sama dengan 64. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, B-nya ganti nih. B sama dengan apa? 10 kurang A. Masukin ke sini. Jadi apa? A kali 10 kurang A sama dengan 64. Ini jadi berapa? 10A kurang A kuadrat sama dengan 64. Yang ditanya apa? A kuadrat min 10A. Ini bukan faktorial ya, ini tanda seru karena perintah ya, tentukan ya. Ini A 10A dikurang A kuadrat. Kalau A kuadrat kurang 10A-nya jadi berapa? Minus 64. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Iya, jawabannya minus. Ini kenapa nggak mungkin AM lebih dari GM? AM lebih sama dengan GM. Bisa lebih. Ya, contohnya nih, Kenawi bilang nggak mungkin AM lebih dari GM. Ya, contohnya nih, 3 dan 7 rata-ratanya berapa? 3 dan 7 berapa rata-ratanya? 3 dan 7 berapa rata-ratanya? 3 dan 7. Ini rata-ratanya berapa? AM-nya berapa, Mas? AM-nya berapa? 3 dan 7 AM-nya berapa? Ini AM sama dengan 3 tambah 7 10 bagi 2 5. GM-nya berapa? Akar 3 kali 7. Berapa? 3 kali 7. 21. Besaran mana? Akar 21 sama 5. Nah, ini 5 5 ya. Kenapa nih maksudnya? Oh, AM-nya ini 5, ini 8. Artinya apa? Ini berarti kalau rata-rata bilangannya nih ya bagus Mas. Maksudnya selain nanya, kan tadi menurut teorema AM itu lebih besar dari GM. Itu untuk bilangan real. Nah, ini dia nggak nyebut bilangan real. Artinya di sini pasti bukan bilangan real. Jelas nggak? Ya. Oke, ini saya tadi lupa ya. Berarti kita batasin ya. Harus kasih batas ya. Ini untuk bilangan real. Ini untuk bilangan real. Kalau bukan bilangan real nggak berlaku ya. Ini untuk bilangan. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau ketika lihat ada orang ngasih rata-rata apa geometrinya lebih besar dari rata-rata aritmatika, berarti bilangannya bukan bilangan. Oh enggak, ya real positif. Karena kalau kalau ini nggak bisa ya, gitu ya. Gitu ya. Itu jelas ya. Kalau nggak real dia nggak bisa. Ini makanya kan akhirnya persamaannya bentuknya persamaan tidak real nih. Kalau kamu selesaikan A kuadrat min 10A sama dengan 64. Nah, itu ya, tidak terdefinisi ya.
Itu ini juga memang khusus real positif aja karena kalau nggak itu nggak akan terjadi ya gitu ya. Karena kalau bilangan yang nggak negatif GM-nya itu belum tentu terdefinisi. Ini real positif memang ya, real positif. Jadi kalau kalau bukan real ininya nggak terdefinisi ya di bilangan real. Nah, kalau negatif kan dia kita berarti bilangannya bukan bukan bilangan terdefinisi ya. Jelas ya, berarti bilangannya belum tentu positif gitu. Ya, kalau di sini kasusnya tidak real. Kenapa? A kuadrat min 10 A plus 64 ini kalau kita selesaikan persamaannya akarnya tidak real ya. Ini karena nggak nanya itu ya udah nanyanya A kuadrat min 10 A ya udah ini tinggal balik tuker aja A kuadrat min 10 A-nya sama dengan min 64. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Ya, ini hanya berlaku kalau lebih besar itu AMGM untuk real positif. Kalau di luar itu nggak berlaku ya. Karena kalau bilangannya negatif, akarnya belum tentu ada. Ya, apalagi yang satu positif, satu negatif ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nih, sekarang kita nomor 11. Ini pakai yang tadi bisa, mau pakai urut rata-rata gabungan bisa ya. Rata-rata umur pada tim A dan tim B secara berurutan 20. Ini kan berarti pakai apa yang tadi aja ya, pakai rumus biasa. Rata-rata A 20, rata-rata B ya, rata-rata B-nya 30 ya. Rata-rata B ini maaf ini bukan 20 kali tapi masing-masingnya rata-rata B 30. Kemudian rata-rata gabungannya 26. Nah, yang dikasih tahu jumlahnya NA tambah NB sama dengan 100. Yang ditanya NA. Kan gitu kalau cara berpikirnya ya. Ya udah pakai rumus yang tadi boleh. Rata-rata itu berarti apa? NA kali rata-ratanya 20 tambah NB, NB-nya diganti aja langsung. 100 kurang NA kali 30 dibagi apa? NA tambah NB-nya 100. Nanti sama dengan rata-ratanya 26. Nah, pakai rumus ini. Dah, nolnya bagi aja dulu. Habis ini nol di sini. Nah, itu ya dibagi 10 dulu. Ini berarti apa? 2NA tambah 100 kali 3 300 min 3NA sama dengan berapa? Ini berapa? 26 ya. 26 kali 10 260. Pindahin. 300 kurang 260 40 sama dengan min 3. 2 min 3 min 1 jadi NA. Jadi NA-nya 40. Ini jawaban. Ada pertanyaan nggak? Nah, pakai konsep yang tadi juga boleh nih. Konsep yang tadi lihat nih. Rata-rata di sini 20, yang ini 30, ini tengah-tengahnya 26, ini XA, ini XB. Ya. Nah, berarti ini jaraknya berapa? 4. Ini jaraknya berapa? 6. Ya. Berarti kalau gitu banyaknya A ini lebih jauh. Berarti dibalikan tadi. Berarti 4 per 4 tambah 6 per 4 per 10. Dari totalnya berapa? 100. Jadi sama dengan berapa? 40. Nah, yang ditanya B misalnya. B-nya kan 4 di sini. Nah, dilawannya 6 dibagi 6 tambah 4, 10 kali 160. Ada pertanyaan nggak? Itu cara yang lain dengan konsep yang tadi. Ada pertanyaan? Silakan.
Lanjut ya, bisa? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dilanjut. Nah, sekarang lihat nih, 40% dari pekerja adalah buruh. Nah, buruh itu 40%. Ya, berarti kan gini aja enaknya. Buruh dibanding apa? Dibanding eksekutif berapa nih? Kalau 40%-nya buruh berarti yang eksekutifnya 60%. Kan sisanya eksekutif. Berarti sama aja 2 banding 3. Jelas ya? Terus ini. Berarti 40% buruh, 60% eksekutif. Gaji tiap buruh 390, eksekutif 420. Kita lihat nih. Kayak tadi aja. Ini berapa? 390, sini 420. Ini yang rata-ratanya. Lihat nih, ya, buruh 2 bagian, eksekutif 3 bagian. Berarti nanti rata-ratanya lebih dekat ke eksekutif apa buruh? Intinya kan tadi buruhnya 2, sini 3. Berarti akan lebih dekat ke sini. Ya, berarti sini buruh nih, apa nih rata-ratanya. Berarti yang ini 3, yang ini 2 perbandingannya. Oke. Nah, jaraknya berapa dari 390 ke 410? 20. Ininya 20. Supaya 3 banding 2, berapa banding berapa jadi? Boleh pakai. Berarti rata-ratanya kalau pakai hitung secara matematisnya 390 ditambah ya. Nah, ini 3. 3 per jumlahnya berapa? 5. 3 per 5 kali selisihnya berapa? 20. Jadi berapa nih? 20 bagi 5 4 kali 3 12 tambah 390 400 berapa? Harusnya 402 ya. Nah, ada jawabannya. 60 eh ya 402 harusnya. Ada pertanyaan nggak di sini? Harusnya 402, maaf nggak ada jawabannya. Oh, ini 410, saya 420 soalnya ya, maaf. Ini salah. Bukan 410, 420. Salah ya. Berarti ini bukan 20 ya. Ya, 420. Jadi bukan 20 dong jaraknya. Ya, berapa nih jaraknya jadinya? 30 harusnya. Ya, berarti 350 kali 30. Nah, ini 30 bagi 5, 6 kali 3, 18. Berarti 411. Ini jawaban. Ya, ada pertanyaan di sini? Iya, iya. Maaf ya, salah itu. Apa nih? Iya, ada. Ya, benar. Selalu berlaku hanya untuk bilangannya real positif ya. Memang benar. Kalau negatif nggak berlaku, apalagi tidak real ya. Oke, silakan ada lagi. Sudah, nomor 13. Apa yang ditanya? Median modus jangkauan mana yang nggak berubah? Kalau datanya maksudnya apa nih? Ini tabel tersebut menunjukkan kalori 10 makanan terakhir. Apabila Budi lalu memakan makanan berkalori 900. Jadi data berikutnya 900. Mana yang nggak berubah? Datanya ada berapa nih? Datanya
Ini rata-ratanya berubah nggak? Lihat, ditambahin yang 900 itu data terbesar. Rata-ratanya berubah ya. Karena 900 itu lebih dari rata-rata, ya. Nah, maka rata-rata naik apa turun? Ditambahin data yang lebih besar dari rata-rata, pasti rata-ratanya naik. Berubah ya. Jelas ya? Sekarang kalau median, ini rata-rata 900 itu data terbesar. Median awal, mediannya itu sama dengan apa? Rata-rata apa data ke berapa tuh? Ini ada 10. Data kelima tambah data ke-6 bagi 2. Nah, sekarang mediannya berubah. Median yang kedua, median berikutnya adalah data karena datanya jadi 11, data ke-6. Oke, kita hitung dari awal coba. Ini data pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Data kelima, data ke-6 sama. 550. Ini berarti 550. Data mediannya sekarang ke-6. Kan digeser, ada data 900. Berarti 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap berarti ya. Nah, kalau jangkauan gimana? Orang dikasihnya nggak ngerubah maksimum, ya berarti jangkauannya tetap. Jadi jawabannya yang mana? Jadi yang ditanya, mana yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah median dan jangkauan. Modus berubah nggak? Kita lihat. Modusnya di situ ada modus. Ya, modusnya berubah nggak? Modusnya tetap ya. Modus tetap. Kan tadinya 550, 550, 550. Begitu di 550 ini modusnya tunggal. Begitu nambahin data, maka kemungkinannya kalau ada yang misalnya gini, datanya 900 ada 3. Ini kan 550 ada 4. Data 900 ada 3 ditambahin. Nah, jadi modus jadi berubah. Berubah artinya bertambah. Tapi ketika dia tunggal lebih dari yang lain, maka ditambahkan data selain modus yang nggak berubah ya. Jadi modusnya nggak berubah. Jadi kalau lihat data ini yang berubah cuma rata-rata kalau ditambahin 900 ya. Rata-rata berubah, median tetap, jangkauan tetap, modus tetap ya. Yang diminta apa aja? Modus, median, modus, jangkauan. Berarti semuanya nggak berubah. Ada pertanyaan nggak? Udah? Ada pertanyaan? Nomor berapa nih selanjutnya? Nomor 14. Tolong perhatikan nomor 14. Ini data data plot ya, plot data, plotting data. Jadi maksudnya gini, yang mengkonsumsi 21 apa liter per kilometer ada 2 mobil. Yang 22 ada 3 mobil, yang 23 ada berapa nih? 5 mobil. Yang 24 ada 3 mobil, yang 25 ada 1 mobil, yang 30 mencil sendirian nih 1 mobil. Yang ditanya di atas menunjukkan konsumsi bahan bakar mobil per kilometer dalam liter ya. Jadi di liter dalam per kilometer dalam liter aja kita di 21 liter per kilometer. Apabila titik yang menunjukkan konsumsi terbesar hilangkan, ini jadi dibuang, ini dibuang gitu. Nah, apa yang terjadi?
Tadi ingat ya, ini pasti bukan nilai rata-rata kan? Dia pada data terbesar, ya, bukan rata-rata. Dihilangkan, rata-rata berubah. Ya, rata-rata berubah. Terus apa lagi yang berubah coba? Apalagi yang berubah? Data terbesar dirubah, jangkauan berubah nggak? Jangkauan berubah. Ya, tapi nggak ada jangkauan di sini. Apa aja yang ditanya nih? Rata-rata, standar deviasi, sama median. Oke, kita lihat. Median, datanya ada berapa nih? N-nya ada berapa? 2, 5, jadi 2, 3, 5, tambah 4, 9, itu 4 ya? Maaf, 5 ya. 5, 10, 13, 14, 15. Ya, N awal 15. Berarti median sama dengan data ke berapa? Median awal. Berapa? Data ke 15 tambah 1, 16 bagi 2. Data ke 8 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama dengan berapa tuh? 23. Nah, N akhirnya dikurang jadi 14. N akhir 14. Berarti mediannya jadi berapa? Mediannya. Data ke 7 dibagi 2 ya. 7 ditambah data ke 8 bagi 2. Data ketujuhnya berapa lihat? Sampai 5, 6, 7. Data ketujuhnya sama nih 23. Tambah data ke-8-nya 23 bagi 2. Jadi 23. Jadi mediannya tetap ya. Median tetap, rata-rata berubah. Deviasi standar itu apa? Deviasi itu kan istilahnya sering disebut ukuran penyebaran. Ya, ukuran penyebaran. Nah, deviasinya, kalau deviasi menunjukkan apa? Semakin menyimpang data, semakin menyebar, makin melebar, maka deviasinya makin besar. Simpangan rata-rata beda lagi ya Nabila. Ya, simpangan rata-rata itu beda dengan deviasi standar. Kalau deviasi standar ngitungnya pakai dikuadratin, ya. Kalau simpangan rata-rata nggak pakai dikuadratin, ya. Ya, dia nggak pakai dikuadratin, tapi konsepnya sama. Tapi konsepnya tujuannya sama, maaf ya, tujuannya sama. Tujuannya sama, yaitu melihat seberapa menyimpangnya data, tapi lebih akurat deviasi standar secara statistik daripada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Oke? Simpangan baku benar. Simpangan standar itu, deviasi standar itu di bahasa Indonesia simpangan baku, ya. Nih, jadi rata-rata berubah, standar deviasi berubah, tapi median enggak, ya. Jelas ya? Jadi hanya rata-rata dan standar deviasi. Kenapa standar deviasinya berkurang? Karena datanya jadi ngumpul. Tadi kan semakin besar deviasi, data makin nyebar. Begitu dihilangin yang terpencil, nggak harus terbesar. Yang terpencil mencil ke atas atau mencil ke bawah, maka simpangan bakunya akan mengecil. Simpangan bakunya akan berkurang. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak? Ada 2 soal lagi ya. Pernyataan manakah yang selalu tepat? Rata-rata 20 bilangan ganjil positif pertama adalah 10,5. Benar nggak? Coba dijumlah bilangan ganjil yang pertama. Tuh, rata-ratanya berapa? Rata-rata 10 bilangan asli pertama 5. Rata-rata 4 asli bilangan pertama yang berakhiran 2 adalah 17. Ini yang mana yang benar? 20 bilangan ganjil pertama berarti kan apa? 1 tambah 3 tambah 5 sampai terakhirnya yang ke-20 apa? Berapa? Yang ke-20. Ini kan 2n-1 bentuknya ya. 2 kali 20. 39 ya, betul nggak? Kalau yang pertama 1, kedua 3, yang ke apa? Yang ketiga 5. Selalu lihat nih. Yang kedua itu 4 kurang 1. Yang ketiga 6 kurang 1. Yang ke-20 berarti 2 kali 20 kurang 1. Ini dibagi 20. Jadi berapa? Ini ada 20 bagi 2. Ingat ya rumus barisan aritmatika. 20 bagi 2 kali 1 tambah 39.
dibagi 20. Nah, berapa nih? 10 bagi 20, 2, 1 tambah 9, 40 bagi 2, 20 harusnya. Ini salah ya. Ini salah. Ini salah ya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua benar nggak? 10 bilangan asli, berarti mulai dari 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10 dibagi 10. Berapa nih? Ini sama dengan, ini rumusnya apa tadi? N per 2. 10 per 2 dikali 1 tambah 10 dibagi 10. Berapa nih? Jadi 5,5. Ya, ini salah lagi nih. Ya, ini salah juga. Terus, rata-rata 4 bilangan asli pertama akhirnya 2. Akhiran 2 itu apa aja? Akhiran 2 itu maksudnya satunya, angka satuannya 2. Berarti apanya nih? 2 tambah 12 tambah 22 tambah 32. Yang 4 pertama kan bagi 2. Bagi 4 Mas. Berapa nih? 34 tambah 34. 68 bagi 4. 17. Ya, ini benar ya. Jadi jawabannya 3 saja. Ya, ada pertanyaan nggak? Nah, yang paling perhatian ini nih. Kalau bilangan membentuk barisan aritmatika, rata-ratanya sama aja nilai tengah ke median. Contohnya nih, 20 bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang tengah itu data ke 10 bilangan ganjil yang tengah median. Nah, kalau 20 bilangan berarti kan antara bilangan ke 10 sama ke 11. Kamu cari aja. Bilangan ke 10 berapa? Bilangan ganjil. 19. Bilangan ke 11-nya 21. Maka antara 19 dan 21 yaitu 20. Nah, bilangan asli dari 1 sampai 10 tadi rata-ratanya selalu sama aja nilai tengah. Kalau 10 bilangan asli kan berarti data ke 5 sama ke 6. 5 tambah 6 bagi 2 itu 5 setengah. Nah, ini rata-ratanya sama dengan mediannya. Ini kan ada 4, berarti tengah-tengahnya antara yang kedua dan ketiga. Tengah-tengahnya 12 tambah 22, 34 bagi 2, 17. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada? Lanjut ya. Himpunan M memiliki 10 elemen yang apabila dijumlahkan bernilai 0. Mana yang pasti benar? Rata-ratanya 0 benar ya? Ini benar ya? Karena kan sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kan berarti 0 dibagi N sama dengan 0. Ya, ini benar. Mediannya 0, belum tentu. Ya kan nggak tahu. 10 elemen soalnya. Walaupun jumlahnya 0 kan bisa aja. Yang banyakkan datanya banyakkan yang positif, tapi yang negatifnya sangat negatif. Misalnya gini, itu kan jadi jumlahnya 0, tapi tidak medianya nggak 0. Ya, modusnya 0, belum tentu juga. Ya, jadi yang pasti benar satu saja. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak mungkin? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya cukupkan. Sudah mau maghrib. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Cukup ya? Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.